Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan tetap menjaga kesehatan ya. Dan pastinya harus selalu semangat walaupun belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak lurus beraturan atau yang disingkat dengan GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau yang disingkat dengan GLBB. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat membedakan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Tujuan yang kedua, siswa dapat menghitung percepatan, kecepatan, dan jarak menggunakan rumus gerak lurus berubah beraturan. Tujuan yang ketiga, siswa dapat membedakan contoh gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengetahui apa itu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, masih ingatkah kalian tentang materi gerak lurus? Nah, gerak lurus ini sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu ya, beberapa pertemuan yang lalu. Nah, jadi gerak lurus itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, sebenarnya gerak lurus itu terdiri dari dua macam. Yang pertama ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Nah, coba perhatikan video berikut. Perhatikan waktu dan kecepatannya ya antara video 1 dan video 2. Apa yang bisa kamu amati dari video tersebut? Nah, jadi pada video pertama itu kita lihat bahwa mobil yang ada di video pertama itu dia bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap, yaitu 60 km per jam selama 5 menit. Sedangkan pada video yang kedua itu kita lihat bahwa mobilnya itu bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah. Ya, jadi namun secara beraturan, yaitu setiap 1 menit maka kecepatannya itu akan bertambah sebesar 5 km per jam. Jadi kecepatannya itu 65, 70, 75 sampai 80 km per jam. Jadi apa yang dapat kita simpulkan? Nah, dari video pertama yang kalian lihat tadi itu termasuk merupakan gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan adalah benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Sedangkan pada video yang kedua itu termasuk gerak lurus berubah beraturan, yaitu benda bergerak lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah, tapi secara beraturan. Nah, jadi gerak lurus beraturan itu tadi dapat kita simpulkan bahwa ia bergerak dengan benda yang bergerak dengan lintasan lurus. Nah, kemudian kecepatannya tidak berubah. Jadi setiap berapa menit itu dia kecepatannya itu tetap. Nah, kecepatannya itu sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan untuk grafik kecepatan dan waktu untuk GLBB, di sini ini waktu, di sini waktunya, di sini kecepatannya. Nah, jadi untuk setiap beberapa menit kemudian setelah mobil itu bergerak, maka kecepatannya itu dia akan tetap tidak berubah-ubah. Jadi walaupun dia waktunya berubah, misalnya di menit pertama kecepatannya tetap 2. Untuk di menit kedua dia akan kecepatannya tetap menjadi 2. Dan begitu seterusnya sampai mobil berhenti. Jadi kecepatannya itu tetap. Itu yang disebut dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, contohnya berarti sudah tahu ya, contoh gerak lurus beraturan itu adalah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap dan berada pada lintasan lurus. Nah, untuk rumus kecepatan pada GLB itu sama dengan V sama dengan S per T. Nah, ini itu di pertemuan kita yang sebelumnya ya, video kita sebelumnya kita sudah belajar tentang
rumus kecepatan. Jadi ini sama, GLB sama rumus kecepatan yang minggu lalu itu sama, V sama dengan S per T. Nah, selanjutnya kita masuk ke gerak lurus berubah beraturan. Nah, di video yang kedua kita kan sudah ketahui bahwa untuk perubahan kecepatan pada gerak lurus berubah beraturan itu dia secara teratur. Nah, jadi untuk menit pertama dia misalnya kecepatannya itu 60 km dan perubahannya itu 5, jadi dia di menit kedua berarti 65 km per jam. Sedangkan untuk di menit ketiga berarti dia 70 km per jam. Nah, sama dia juga bergerak pada lintasan lurus. Kemudian untuk gerak lurus berubah beraturan itu dia percepatannya tetap atau konstan. Nah, untuk contoh GLBB itu dia ada dua. Ini sebenarnya GLBB ya, ada dua. Jadi contoh GLBB dipercepat, contohnya buah yang jatuh dari pohonnya. Kemudian ada orang yang menaiki sepeda. Ini maaf lupa satu huruf. Seharusnya ini contoh GLBB ya. Nah, ada yang contoh GLBB diperlambat, yaitu ketika kita melemparkan bola ke atas. Nah, untuk di gerak lurus berubah beraturan itu ada banyak rumus. Yang pertama ada A sama dengan VT kurang V0 per T. Kemudian untuk mencari VT berarti VT sama dengan V0 ditambah A dikali T, di mana A itu percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. V0 itu kecepatan awal benda, satuannya meter per sekon. VT itu kecepatan akhir benda, kecepatan satuannya meter per sekon. Dan T itu adalah waktu, satuannya adalah sekon. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Setelah mobil melaju selama 10 detik, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 20 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Jadi yang pertama kali yang diketahui adalah V0 sama dengan 4 meter per sekon. Nah, kecepatan awal ini tadi adalah V0 ya, kecepatan awal, lambangnya itu V0. V0-nya sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian apalagi yang diketahui setelah mobil melaju selama 10 detik. Nah, 10 sekon nih kan, ini berarti waktu, berarti T sama dengan 10 detik atau 10 sekon. Kemudian yang diketahui kecepatan mobil bertambah menjadi 20. Nah, kalau bertambah berarti kan yang pertama ini 4, kemudian menjadi 20. Berarti ini menjadi VT-nya, menjadi kecepatan terakhirnya ya kan. VT sama dengan 20 meter per sekon. Yang ditanya berapakah percepatan? Percepatan itu lambangnya A. Ditanya A sama dengan, lanjut kita jawab. Langsung masukkan rumus yang sebelumnya. A sama dengan VT dikurang V0 per T. Kita masukkan VT-nya. Jadi, kita jawab A sama dengan VT-nya sama dengan 20, V0-nya sama dengan 4, jadi 20 dikurang 4, dibagi dengan waktu, berarti dibagi dengan 10. Jadi A sama dengan 20 kurang 4 sama dengan 16 per 10. 16 dibagi 10, jadi 1,6 meter per sekon kuadrat. Nah, ini cara untuk mencari percepatan. Tinggal masukkan rumus yang ada dan masukkan apa yang diketahui ya. Jadi penting untuk kita mengetahui lambang-lambang dari pernyataan yang ada di soal. Oke, contoh soal yang kedua. Andi mengendarai sebuah sepeda dengan kecepatan awal 25 meter per sekon, mengalami percepatan 12 meter per sekon kuadrat. Hitunglah berapa kecepatan Andi pada detik kelima. Nah, di sini diketahui yang pertama, kecepatan awal sudah pasti dia V0. V0 sama dengan 25 meter per sekon. Kemudian percepatan itu lambangnya A. A sama dengan 12 meter per sekon. Hitunglah berapa kecepatan Andi pada detik kelima. Detik kelima, berarti ini waktunya ya. T-nya sama dengan 5 sekon. Oke, berarti yang ditanya di sini berapa kecepatan?
Nah, di sini sudah ada nih kecepatan awalnya, sudah pasti yang ditanya kecepatan akhir, yaitu VT. Ditanya VT sama dengan, kita jawab, masukkan rumus VT yang tadi. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Tinggal masukkan V0-nya. V0-nya 25 ditambah A-nya 12, T-nya 5. 12 dikali 5. Nah, ini ingat ya, pelajaran matematika, bahwa kita tidak boleh langsung menjumlahkan 25 tambah 12 kali 5. Jadi kita harus mengikuti aturan dalam penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Jadi kita harus mencari dulu yang terkuat, yang paling kuat antara penjumlahan dengan perkalian itu kan perkalian. Jadi kita harus cari dulu berapa 12 kali 5. Oke, kita buat dulu tetap ya, VT-nya itu 25 ditambah 60. Jadi 12 kali 5 sama dengan 60. Jadi 25 tambah 60 sama dengan 85 meter per sekon. Oke, kalau kita mencarinya 25 tambah 12 kali 5 itu salah ya. Jadi kita harus mencari dulu perkalian baru kita jumlahkan. Jadi 12 kali 5 60 baru kita jumlahkan dengan 25. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian untuk mencari jarak pada GLBB itu ada rumusnya. S sama dengan V0 dikali T tambah setengah AT kuadrat. A kali T kuadrat. S itu jarak yang ditempuh benda, satuannya meter. Kemudian A itu seperti yang tadi, percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian V0. V0 itu kecepatan awal benda, satuannya meter per sekon. VT itu kecepatan akhir benda, satuannya meter per sekon. Dan T itu adalah waktu, satuannya sekon. Nah, contoh soalnya. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat dari keadaan diam. Hitunglah jarak yang ditempuh oleh benda tersebut setelah 1 menit. Nah, di sini kita lihat benda itu bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon. Nah, percepatan berarti A. Diketahui A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Kemudian dari keadaan diam. Nah, berarti kan dia awalnya diam nih. Berarti kecepatannya kalau diam sama dengan 0. Iya. Jadi kecepatannya atau kecepatan awalnya atau V0 itu sama dengan 0. Mengapa? Mengapa 0? Karena dia dari keadaan diam. Nah, kalau diam berarti dia kecepatannya itu 0. Oke. Hitunglah jarak yang ditempuh oleh benda tersebut setelah 1 menit. Nah, 1 menit berarti waktu kan? T sama dengan 1 menit. Karena dia dalam sekon, kita harus ubah dulu 1 menit berapa detik? 60 ya, berarti 60 sekon atau 60 detik. Hitunglah jarak. Berarti yang ditanya adalah ya S. S sama dengan, kita langsung masukkan rumus yang tadi. S sama dengan V0 dikali T tambah setengah AT kuadrat. Kita masukkan V0-nya itu sama dengan 0, kemudian T-nya itu 60, nih 60, tambah setengah A, A-nya itu 6, kemudian dikali T pangkat 2, T kuadrat, T-nya 60 berarti 60 kuadrat ya. Kita masukkan, berarti E sama dengan, ini perkalian, sudah bisa langsung kita kalikan, 0 kali 60, 0 ya. Karena berapapun angka yang dikalikan 0 itu pasti hasilnya 0. Kemudian kita tidak bisa langsung tambah setengah, jadi kita harus mengoperasikan dulu yang ini, perkalian yang di sebelah tanda tambah ini. Kalau ini setengah tambah 6, setengah tambah 6, setengah dikali 6, setengah kali 6, kita perkalian, ini sebenarnya kali, jadi ini kita bisa langsung bagi ya, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oh, ini kita buat dulu. Oke, setengah dikali 6, 60 pangkat 2. 6 kali 6, 36. Tambah 0-nya 2, ya kan? 60 kuadrat berarti sama dengan 3600. S sama dengan 0 tambah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa 6 bagi 2 itu sama dengan 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Baru dikali dengan 3600. Nah, ini nggak bisa langsung kita tambah 0 tambah 3, nggak bisa. Kita harus mengalihkan dulu 3 kali 3600. Jadi 3 kali 3600 sama dengan
10.800 tambah 0, hasilnya tetap 10.800 meter. Satuan untuk jarak adalah meter. Oke, contoh soal yang kedua. Sebuah mobil yang melaju memiliki kecepatan 36 km per jam dan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Setelah 5 detik, kecepatannya menjadi 72 km per jam. Maka jarak yang ditempuh pada saat itu adalah, yang diketahui yang pertama, V0 sama dengan 36 km per jam. Nah, kita kan ketahui bahwa biasanya kecepatan itu meter per sekon. Nah, bagaimana kalau kilometer per jam? Nah, jadi kalau ini dalam kilometer per jam, kita harus mengubahnya menjadi meter per sekon. Jadi kalau 36 km bawa ke meter, sudah pasti turun 3 angka, berarti kalau diturun berarti dikali. 36 kali 1000 sama dengan 36.000. Nah, kemudian per jam. Jam ini kita ubah ke sekon, 1 jam berapa detik? Nah, 1 jam sudah pasti 3.600 detik. Nah, jadi 36.000 dibagi 3.600. Nah, ini tadi dari yang kilometer bawa ke meter ya. Ini bawa ke menit, bawa ke detik. Jadi hasilnya sama dengan 10 meter per sekon. Oke, kemudian yang diketahui percepatan. A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian OT. T sama dengan 5 sekon. Kemudian yang diketahui lagi VT-nya. Kecepatan akhirnya 72. Sama seperti yang tadi, berarti kita cari 72 km bawa ke meter sudah pasti 72.000. 72.000 dibagi 3.600, hasilnya 20 meter per sekon. Nah, cara mencari ini sama seperti yang ini tadi ya. Oke. Dan yang tadi hanya 4. Kemudian yang ditanya, maka jarak yang ditempuh. Nah, jarak sudah pasti dia S, ya S. Kita masukkan rumusnya S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Kita masukkan S-nya sama dengan V0-nya tadi 10, kemudian T-nya ini 5 tambah setengah dikali A. A-nya 4, ini A-nya 4. T-nya 5 pangkat 2. Oke, 10 kali 5, 50 ditambah setengah dikali 4 dikali 5 kali 5, 25. Kemudian S sama dengan 50 tambah 4 dibagi 2, 2. Kemudian dikali 25. Nah, ini kita kalikan dulu, 25 kali 2 sama dengan 50. 50 tambah 50 sama dengan 100 meter. Nah, sampai sini paham ya? Nah, cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.